وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Keluar musim panas, sangat panas sekali, perjalanan jauh yang dihadapi musuh yang besar. Kalau orang sudah terlanjur nyaman di zona nyaman, tidak mau keluar untuk bertempur yang kayak gitu. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihi alladhi yurid wal muslimuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsir wala yajma'uhum kitabun hafidhun yuridud diwan. Nah, di sini perkaranya itu menjadi sangat berat bagi orang-orang muslimin pada saat itu untuk menyiapkan bekal-bekal mereka untuk bertempur. Diketahuinya dari mana? Fa akhbarahum biwajhihi alladhi yurid. Diketahui dari wajah mereka yang menunjukkan keinginan mereka. Dan di situ wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik melihat pada saat itu orang-orang muslim yang sudah ikut serta bersama dengan Rasulullah banyak juga gitu loh. Artinya kalau aku nggak ikut nggak apa-apa nih gitu loh. Sudah banyak juga gitu loh. Walam yajma'uhum kitabun hafidh. Tidak pula dicatat oleh Rasulullah siapa-siapa saja yang ikut. Yuridud diwan, yang dimaksudkan adalah diwan catatan gitu kan. Qala Ka'ab, maka Ka'ab mengatakan apa? Fama rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna an sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyullah. Maka tidaklah seseorang yang bermaksud hendak untuk gaib, bermaksud hendak untuk tidak hadir, ini mesti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan tahu kecuali kalau Allah nanti memberitahukannya melalui wahyu. Itu saja. Nah, jadi bagi mereka yang tidak khawatir terhadap wahyu Allah, bisa saja mereka absen karena kaum muslimin itu ternyata yang ikut serta itu juga sudah banyak, gitu kan? Tidak ada catatan khusus yang mengabsen mereka. Jadi kalau mau kabur nggak ikut serta, kayaknya Rasulullah nggak tahu deh, gitu kan? Kecuali kalau nanti Allah menurunkan wahyu untuk memberitahu ini fulan gaib gitu kan. Enggak ikut serta. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatit thimar wadh-dhilal. Nah, akhirnya Rasulullah keluar pula pada saat ghazwah tersebut. Pada saat apa? Tabatit thimar wadh-dhilal, ketika buah-buah kita ini sudah matang dan waktunya panen. Orang petani-petani itu sudah nunggu panen, pada saat panen wajib keluar. Harusnya bersantai-santai di musim panas menikmati segarnya buah rutop yang barusan dipetik dari kebun. Ada seruan untuk jihad, keluar berhadapan dengan orang Romawi yang secara kekuatan militer mereka itu sudah teruji selama berabad-abad gitu kan. Waktunya panas, perjalanan jauh, ya bimbang, ikut nggak ya gitu lah. Qala Ka'ab, mana nih tadi nih? Wa tajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersiap-siap dan kaum muslimin yang hendak pergi juga bersiap-siap. Fatafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'hum. Maka aku juga pada saat itu sudah bersegera untuk Untuk bersiap-siap pergi juga bersama mereka. Fa'arji'u walam aqdi syai'an. Tapi pada saat itu kok aku langsung pulang dan aku nggak melakukan apa-apa gitu.
Fa'aqulu fi nafsi, aku katakan dalam diriku sendiri, ana qadirun alaih, saya sanggup ini untuk pergi perang ini. Falam yazal yatamada bi hatta ishtadda bin nasil jiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi fi jihazi syai'an. Jadi aku mengatakan aku sanggup gitu kan. Kemudian tapi di dalam diriku ini masih terus bergejolak sampai orang-orang itu sudah bersungguh-sungguh untuk keluar, dan di pagi harinya Rasulullah sudah bersiap-siap dan kaum muslimin sudah bersiap-siap hendak pergi. Ternyata aku belum mempersiapkan apapun, padahal aku sudah hendak mau bersegera untuk menyiapkan. Faqultu atajahhazu ba'dahu biyaumin aw yaumaini thumma alhaquhum. Udah deh, aku nanti siap-siap setelah 2-3 hari aja gitu. Nanti aku nyusul. Itu maunya beliau. Thumma alhaquhum. Nanti aku nyusul aja. Biar aja berangkat duluan gitu loh. Faghadautu ba'da an fasalu li atajahhaza. Maka di pagi harinya setelah mereka itu selesai untuk bersiap-siap dan mereka itu pergi, faraja'tu walam aqdi syai'an, aku malah pulang dan tidak melakukan apa-apa. Tsumma ghadautu tsumma raja'tu, besok paginya aku mau pergi tapi aku pulang lagi. Walam aqdi syai'a, aku enggak melakukan apa-apa pula. Falam yazal bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazwu. Maka keadaannya masih demikian pada diriku. Di pagi hari aku mau pergi menyusul tapi aku pulang, besoknya aku sudah mau pergi menyusul tapi aku pulang lagi gitu. Sampai-sampai mereka itu sudah bersegera pergi, sudah jauh, dan aku nggak bisa nyusul. Wa hamamtu an artahila fa udrikahum. Aku sudah sangat berkeinginan untuk pergi hingga mendapati mereka, menyusul mereka. Walaitani fa'altu, andai kata aku melakukannya pada hari itu, tapi faktanya tidak aku lakukan hari itu. Falam yuqaddar li dzalik, ternyata Allah tidak mentakdirkan aku pergi memang hari itu gitu. Fakuntu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatuftu fihim ahzanani anni la ara illa rajulan maghmusan alaihi nifaq aw rajulan mimman 'adzarallahu minad du'afa. Nah, maka ketika sudah fakuntu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah, nah ketika aku sudah keluar menemui orang-orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi, fatuftu fihim, maka aku lihat orang-orang yang ada yang tidak ikut bertempur di situ yang membuat aku sedih. Kenapa kok aku sedih? Aku hanya melihat orang-orang munafik saja yang ada tinggal di sini gitu loh. Dan yang kemudian yang juga aku dapati tidak ikut bersama Rasulullah, memang orangnya benar-benar lemah, yang sudah tua renta, atau dia cacat fisik, nggak bisa ikut, dia buta gitu kan. Lah aku fisik sehat, mata bisa melihat, ngangkat senjata bisa, aku nggak ikut di sini. Sedih, itu yang membuat aku sedih pada saat itu, kata beliau, ketika aku melihat kenyataannya orang-orang yang masih tersisa di Madinah tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Aku dapati orang-orangnya kebanyakan orang-orang munafik. Yang bukan munafik memang lemah secara fisik, tetapi yang bukan munafik dan sanggup secara fisik aku nggak dapati gitu loh. Tapi nanti beliau mendapati ada 2 orang nanti yang bersama dengan Ka'ab bin Malik. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Rasulullah pun tidak mengingat diriku. Enggak nanya kemana Ka'ab ini, enggak. Sampai beliau tiba di Tabuk, enggak dicarinya aku selama perjalanan enggak dicari. Wa huwa jalisun fil qaum. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah sudah sampai di Tabuk dan beliau sudah duduk istirahat di Tabuk dalam perjalanan, baru Rasulullah tanya, "Ma fa'ala Ka'ab?" Ka'ab di mana ini? Ngapain dia?
Faqala rajulun min Bani Salimah, salah seorang dari qabilah Bani Salimah mengabarkan, ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharuhu fi atfaihi. Jadi beliau itu ditahan dengan burutnya, burdahu itu ya pakaiannya yang nyaman itu telah menahan dirinya untuk tidak ikut. Faqala Mu'adz ibn Jabal, bi sama qulta, dibela sama Mu'adz bin Jabal. Sungguh buruk perkataanmu ketika engkau mengatakan itu orang ditahan dengan apa? Dengan kenyamanannya, dengan selimutnya. Burdun itu dengan selimutnya, dia lebih memilih untuk tidur gitu kan, untuk bernyaman-nyaman di rumahnya. Ditegur sama Mu'adz bin Jabal, bi sama qulta, sangat buruk ucapanmu itu. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab bin Malik ini kecuali dia adalah orang baik. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah diam, enggak nuduh sana, enggak nuduh sini. Nah, ini yang mesti kita ambil dari teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan khabar seseorang yang kita kenal soleh selama perjalanan hidupnya, kemudian ada yang mengatakan, memberikan fitnah yang seperti ini tadi gitu kan. Jika kita tidak tahu, lebih baik kita diam. Ya. Karena selama hidupnya kita mengetahui ini orang soleh, orang baik. Maka Rasulullah diam. Qala Ka'ab ibn Malik, kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya. Falamma balaghani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi wa tafiqtu atadhakkaru al-kadhiba. Nah, ketika aku sudah mengetahui gitu kan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah hendak kembali, hadarani hammi, maka aku dihadapkan dengan kegelisahanku. Ini nanti aku ngomong apa kalau Rasulullah balik ini? Gelisah sudah aku ini. Mau pakai alasan apa? Wa tafiqtu atadhakkaru al-kadhib. Seketika kemudian terdetik di dalam hatiku ini keinginan untuk aku bohong aja deh gitu lah. Al-kadhib. Wa aqulu bimadza akhruju min sakhatihi ghadan. Tapi kalau aku berdusta, aku nanti lolos untuk bisa melepaskan diri dari kemarahannya Rasulullah besok pakai apa kalau aku bohong sekarang gitu. Ketika Rasulullah datang aku bohong, tapi besoknya ketika Rasulullah tahu, aku nanti bisa melepaskan diri dari amarahnya Rasulullah dan amarahnya Allah pakai apa gitu loh. Wasta'antu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Maka dengan segala yang aku bisa, aku minta tolong kepada keluargaku, aku harus ngapain ini. Nyata-nyata aku memang tidak ikut hadir bersama dengan Rasulullah. Terus aku mau pakai alasan apa? Di sini aku nggak ada alasan apa-apa. Secara fisik aku mampu, kesiapan bertempur, kendaraan ada 2, senjata ini ada gitu. Nggak ikut bertempur, ini gimana ini? Falamma qila, ketika dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anni al-batil. Ketika dikatakan sudah dapat berita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang. Sungguh maka dari situ keinginanku untuk melakukan sesuatu yang batil itu seketika hilang. Wa araftu anni lan akhruja minhu abadan bi syai'in fihi kadhibun. Seketika itu juga ketika aku sudah mendengar ini Rasulullah datang, niatku mau melakukan kebatilan dengan dusta tadi itu hilang, dan seketika itu aku meyakini bahwasanya aku tidak akan bisa selamat dari Allah dan Rasulnya ini kalau aku melakukan sesuatu yang ada kedustaannya di situ. Maka'ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad aku harus jujur.
apapun yang Rasulullah tanya, aku harus jujur. Aku memang begini wahai Rasulullah gitu. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Maka di pagi harinya Rasulullah datang. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Ketika Rasulullah itu datang dari safar, kebiasaannya itu Rasulullah itu ke masjid dulu. Fayarka'u fihi rak'ataini. Rasulullah salat 2 rakaat dulu. Thumma jalasa linnas, kemudian duduk bersama dengan orang-orang memberikan nasihat, bermajlis. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun. Nah, ketika Rasulullah itu sudah tiba, datang salat 2 rakaat di masjidnya, barulah orang-orang mukhallafun yang dari kalangan munafikun tadi datang. Kasih ujur, kasih alasan. Fatafiqu ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Mereka bersegera untuk mengajukan alasan-alasannya. Kemudian dengan bersegera pula mereka bersumpah atas nama Allah. Wallahi ya Rasulullah, saya enggak ikut ini begini, saya begitu gitu kan. Banyak alasannya. Wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan. Ada sekitar 80 orang yang begitu. Jadi 80 orang yang begitu itu yang memang selama hidupnya itu ketahuan munafiknya gitu lah. Terlihat dari wajahnya itu kemunafikan. Faqabila minhum Rasulullah. Maka Rasulullah menerima alasannya. Ala niyatahum wa baya'ahu wastaghfara lahum. Nah, Rasulullah menerima alasan-alasan mereka. Kemudian Rasulullah mengambil baiat mereka, janji dari mereka, nanti jangan lagi wastaghfara lahum. Rasulullah memintakan ampun bagi mereka. Wa wakala sarairahum ilallah, kemudian mewakilkan rahasia yang dia sembunyikan itu kepada Allah. Itu urusan Allah. Dia mau alasan begini, alasan begitu, pokoknya itu urusan Allah gitu kan. Ini pelajaran yang kita ambil juga. Artinya Rasulullah tahu ini orang munafik gitu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan mereka, Rasulullah mempergauli mereka berdasarkan apa yang nampak, yang tersembunyi di dalam hati. Tidak kita kemudian menebak-nebak, ngomongnya aja begitu tapi hatinya begini. Ini pelajaran yang kita ambil dari Rasulullah SAW. Demikian.